Halo, selamat pagi teman-teman. Kita akan mencoba membaca buku Kearifan Budaya dan Politik Sunda. Ini menggali potensi lokal, mengangkat harkat bangsa, karya Profesor Dr. Haji Muhammad Didi Turmudi MM, MSI. Oke, kita langsung baca aja yang pertama ya. Bagian ke-1, budaya dan filsafat Sunda. Bagian pertama, soal Uga dan pandangan hidup orang Sunda. Nah, kita pagi-pagi aja ya, ini kebetulan daripada nggak ada kegiatan, kita baca buku aja ya supaya lebih bermanfaat. Bagian ke-1, budaya dan filsafat Sunda. Uga dan pandangan hidup orang Sunda. Di kalangan orang Sunda ada satu kepercayaan bahwa perubahan sosial dan politik di masa yang akan datang terjadi sesuai dengan yang telah diramalkan oleh para karuhun atau leluhur. Kepercayaan akan ramalan di kalangan orang Sunda pada masa lalu disebut Uga. Di kalangan masyarakat Jawa, kepercayaan semacam itu disebut ramalan Jayabaya. Dalam kamus bahasa Sunda, kata Uga berarti tujuan nuaya patalina jeung parobahan penting. Babakuna parobahan keayaan negara atau daerah. Geus nepi ku ugana, geus nepi kana waktu anu dituju ku karuhun. Suatu ramalan ada yang hubungannya dengan perubahan penting suatu negara, daerah sudah sampai pada waktu yang ditetapkan oleh nenek moyang. Berdasarkan keterangan tersebut, Uga merupakan suatu tujuan atau ramalan, profesi atau yang menyangkut kehidupan sosial dan politik di kalangan orang Sunda. Dalam pengertian Uga juga terkandung faktor waktu yang ditentukan oleh karuhun. Uga sebagai ramalan tentu akan menimbulkan banyak interpretasi terhadap kata-kata yang digunakannya. Bahkan tidak jarang kata-kata yang terkandung dalam Uga diartikan banyak orang secara harfiah atau secara konkret. Hal ini tentu menyangkut sejauh mana keyakinan orang terhadap kebenaran ramalan yang terkandung dalam Uga tersebut. Keadaan ini menimbulkan frustasi di kalangan orang-orang yang mempercayainya karena yang ditunggu sesuai interpretasinya terhadap ramalan yang terkandung dalam Uga tidak kunjung datang. Sebagai suatu ramalan, maka Uga cenderung membicarakan hal-hal yang bersifat duniawi. Uga sebagai moral guidance. Di kalangan masyarakat Sunda ada cara untuk memahami arti kata-kata tertentu yang dikenali dengan istilah folk etimologi. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat lokal. Dalam Uga Bandung, misalnya dikenal dengan ungkapan Sunda Nanjung, lamun pundung di Bandung kacika pundung geus balik deui. Sunda akan mengalami kejayaan ditandai dengan kembalinya yang kecewa dan pergi tanpa pamit dari Bandung ke Sungai Cikapundung. Untuk memahami Uga ini, kita perlu mencari kata kunci yang kemudian memahaminya sesuai dengan pemahaman masyarakat sehari-hari. Kata Bandung sekarang merupakan nama sebuah kota di wilayah Priangan yang juga ibu kota provinsi Jawa Barat. Dapat diartikan ngabandung yang berarti pula ngarendeng atau berdampingan. Bandungan yang berarti parahu dua direndengken, sinangantet dua perahu yang diikat menjadi satu dengan posisi jajar digunakan untuk rekreasi para menak zaman dulu, yang diartikan oleh orang Sunda sebagai kehidupan diri manusia. Di kalangan orang Sunda ada istilah ngolah parahu hirup, mengarungi bahtera hidup. Apa makna yang terkandung dari orang yang pergi tanpa pamit dalam kurung pundung dari kehidupan orang Sunda? Jawabannya kembali pada keadaan kita sendiri. Kita sedang merasakan dalam kehidupan sehari-hari orang Bandung seolah-olah telah kehilangan kepribadian, pendirian, dan idealisme karena terbawa arus situasi dan kondisi sosial yang sedang terjadi. Apabila hal-hal tersebut telah kembali menjiwai kehidupan diri masing-masing orang Sunda, kita akan mampu hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Selama sifat pundung masih tersimpan dalam diri orang Sunda, maka selama itu pula cita-cita Nanjung berdiri tegak, maju dan berwibawa jauh untuk dicapainya. Uga Bandung tampak menekankan aspek kepribadian yang perlu dimiliki oleh orang Sunda, bahkan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam melaksanakan cita-cita Nanjung di dunia ini. Karena itu Uga Bandung mengandung unsur-unsur moral guidance atau petunjuk moral dalam moral teaching, ajaran moral yang bersifat universal dalam kehidupan masyarakat. Sifat yang harus dimiliki oleh orang Sunda yaitu jujur, berpendirian, dan berkepribadian. Kalau sikap seperti ini dimiliki oleh orang Sunda, maka cita-cita Nanjung akan menjadi kenyataan. Keren juga ya. Uga dan makna sosial. Kalau kita amati dengan baik, Uga Bandung mencerminkan pandangan hidup tentang manusia dan masyarakat dengan masyarakat. Pengertian suci, bersih, dan jujur tidak hanya menyangkut masalah pribadi dan bukan saja mempertinggi kualitas pribadi seseorang, tetapi juga menyangkut kehidupan luas dalam pergaulan masyarakat Sunda secara keseluruhan. Sedangkan dari segi sosial, jelas Uga Bandung mengandung harapan adanya suatu perubahan sosial ke arah kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang dicita-citakan di kalangan orang Sunda masa lalu, suatu perubahan ke arah kehidupan sosial yang lebih baik. Hal tersebut dapat pula diamati dalam sebuah uga lainnya, yaitu Uga Banten. Orang-orang di sekitar daerah Cisolok, Sukabumi Selatan menyebut Uga Cisolok. Uga tersebut mengungkapkan negara Kartaharja lamun lebak cawena ngges kapanggi. Negara Kartaharja adil dan makmur apabila lebak cawene sudah ditemukan. Yang menjadi kata kunci uga ini adalah lebak cawene. Di kalangan orang Sunda ada dua pengertian yang terkandung dalam lebak cawene. Pertama, lebak cawene menunjukkan kata tempat. Di daerah Cisolok, Sukabumi Selatan ada sekelompok orang disebut kelompok sosial kesepuhan. Mereka meyakini bahwa lebak cawene itu ada dan mereka merasa memiliki tugas dari karuhunnya untuk mencari lebak cawene itu. Apabila tempat itu sudah ditemukan dan kemudian mereka tinggal di situ, maka negara Kartaharja akan menjadi kenyataan. Kepercayaan tersebut tidak hanya diyakini oleh kelompok kesepuhan, akan tetapi masyarakat di sekitar Pakidulan, Jawa Barat bagian selatan. Bagian masyarakat Pakidulan, segala gerak dan aktivitas yang bersifat religius dari kelompok kesepuhan dinilai memberikan indikasi sebagai pertanda zaman. Dengan cara berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lainnya sesuai dengan bisikan dari karuhun, mereka mencoba mencari lebak cawene walaupun harus bersitegang dengan petugas dari dinas kehutanan di sekitar daerah Cisolok. Kedua, kata lebak yang berarti di bawah, kebalikan dari kata tonggoh yang berarti di atas. Baik kata lebak maupun tonggoh menunjukkan arti kehidupan. Kata cawene adalah istilah orang Banten yang berarti sama dengan perawan, gadis. Kata cumawene berarti geus mujehna disadap, sudah cukup untuk disadap dari pohon kawung itu. Kedua kata tersebut, cawene dan cumawene, menunjukkan kesejajaran arti. Dengan demikian kata cawene bisa berarti diartikan dengan tanah yang masih perawan atau tanah yang belum dijamah manusia. Dalam persepsi orang Sunda, kata perawan mengandung makna suci, sedangkan tanah mengandung pengertian kehidupan. Dari uraian di atas, maka lebak cawene diartikan kehidupan yang suci, sementara ada yang menginterpretasikan dengan kehidupan baru atau a new life movement yang akan membawa kebahagiaan hidup. Dalam hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat ada petunjuk dalam berbagai uga, seperti dijelaskan di atas bahwa orang Sunda harus memperlihatkan antara lain menonjolkan diri dalam pergaulan sosial, berperilaku sederhana, berhati suci dalam arti jujur dan terbuka. Selain sifat kepemimpinan yang ideal, uga tersebut juga mencerminkan jiwa kerakyatan. Jadi begitulah untuk kesempatan live kali ini soal uga. Nanti masih ada pembahasan uga-uga yang lain ya. Ada uga soal makna dan makna alam, uga makna ketuhanan, terus pandangan hidup orang Sunda dan segala macamnya. Mudah-mudahan manfaat
Dan ya kalau tidak ditonton minimalnya didengarkan untuk penghantar tidur atau baru bangun tidur sambil masak kita mendengarkan ini ya. Soalnya ini keren banget nih, terutama orang-orang Sunda ini juga harus ngerti ya, adat istiadat, filosofi, dan berbagai makna yang ada di orang Sunda. Karena kalau udah nggak ngerti ya repot juga sebagai orang Jawa Barat. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.